Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Peterongan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Mari kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Hatiku percaya. Kita akan pujikan dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan pujikan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini. Engkau terus mengasihi, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memelihara hidup dan kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami siap untuk mengikuti persekutuan doa pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan sungguh kita rasakan dalam diri kita, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Kita mau menyerahkan segenap pikiran, kehendak, dan harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, masih di dalam minggu-minggu Paskah ini, kami mau menyediakan hati kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, sehingga itu semakin meneguhkan langkah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah firman ini sekali lagi boleh menguatkan dan menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas
pasal 24 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 21 yang mengatakan demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Saudara-saudara, renungan kita pada saat ini saya beri tema ketika segala sesuatunya tampak terlambat. Akrabkah kita dengan perasaan itu? Ketika segala sesuatu tampak terlambat. Mungkin kita pernah punya harapan di waktu-waktu yang lalu bahwa tahun 2019, tahun 2020, sampai mungkin awal tahun 2021 kita akan melakukan sesuatu. Atau kita berencana dan kita menargetkan kita akan mencapai satu prestasi tertentu. Tapi ternyata waktu-waktu itu berlalu. Sampai saat ini di bulan keempat di tahun 2021, mungkin ada sesuatu yang dulu pernah kita harapkan yang belum terjadi sampai sekarang. Tetapi mungkin juga ada sesuatu yang dulu kita harapkan dan kita lihat saat ini sudah tidak mungkin kita bisa harapkan lagi. Karena kesempatan yang sudah tidak ada. Karena mungkin kita merencanakan dengan seseorang yang mungkin sudah memiliki rencana yang lain atau sudah pergi. Atau kita tidak bisa lagi mewujudkan sesuatu oleh karena kondisi yang sudah begitu rupa berubah. Lalu kita merasa segala harapan-harapan kita itu sudah lewat. Dulu kita pernah mengharapkan, tapi sampai sekarang tidak terjadi. Dan kita melihat tidak ada lagi kemungkinan untuk mewujudkannya. Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi perasaan-perasaan yang seperti itu? Mungkin itu terkait dengan rencana kita bersama dengan keluarga. Mungkin itu terkait sesuatu yang kita mau lakukan terhadap anak-anak kita. Atau terhadap diri kita sendiri. Atau terhadap gereja kita. Atau terhadap pekerjaan kita. Tetapi ketika di satu titik kemudian kita menyadari bahwa ada satu perubahan yang terjadi yang membuat segala sesuatu yang kita pernah rancang dan harapkan itu tidak akan pernah mungkin kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita harus menghadapi perasaan itu? Itulah juga yang terjadi dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka pernah punya harapan. Mereka pernah punya sebuah keyakinan di masa lalu sebelum Yesus dihukum mati, sebelum Yesus didera dan disalibkan. Ayat 21.
Mereka mengatakan, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dua murid ini sangat percaya bahwa ada kuasa dalam diri Yesus. Dan mereka menaruh harapan mereka pada Yesus yang berkuasa ini sebagai Sang Mesias. Dia yang pasti sanggup untuk membebaskan Israel. Itu harapan yang begitu nyata pada waktu sebelum Yesus mati. Tetapi kemudian segala sesuatunya terjadi begitu saja. Yesus ditangkap, didera, sama sekali tidak mengadakan perlawanan. Yesus disalibkan, diolok, kalau kau benar bisa melakukan begitu banyak mujizat, turun dari salib itu. Dan dia tidak turun dari salib, dan dia mati. Apalagi yang masih bisa diharapkan dari segala keyakinan mereka yang lalu itu, bahwa Yesus ini yang akan menjadi pembebas bagi Israel. Tampaknya semua sudah lewat. Hari-hari sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Yesus sudah mati. Di dalam kegundahan dan kegelisahan itulah mereka menapaki jalan ke Emmaus. Saudara-saudara, orang yang merasa harapan-harapannya sudah lewat atau tidak bisa lagi dipegang, tidak bisa lagi lakukan sesuatu untuk mengharapkan hal yang sama, biasanya hati mereka dikuasai dengan kegelisahan, dengan rasa tidak puas, dengan rasa penyesalan yang terus-menerus dan membayang-bayangi langkah mereka. Dan di dalam kegundahan perasaan mereka yang seperti itulah Yesus hadir bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu. Kalau kita perhatikan ayat 15b, di sana dikatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menghampiri dua orang ini yang sedang dilanda oleh kegelisahan hati. Yesus sendiri yang menyatakan diri untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Maka inilah yang kita mau pelajari sama-sama, saudara-saudara, dan kita renungkan, khususnya kalau kita masih tidak tahu bagaimana harus menghadapi saat-saat di mana rasanya kita tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu yang pernah kita harapkan di masa lalu. Sesungguhnya, ketika harapan-harapan itu pun tampak sudah lewat, Tuhan Yesus masih berjalan bersama-sama dengan kita. Walaupun ada yang sudah tidak bisa lagi kita harapkan dari masa lalu, Tuhan yang bersama-sama dengan kita itu bisa menghadirkan harapan-harapan baru. Maka harapan yang sudah terlewat, keyakinan, rencana, apapun yang kita sudah anggap tidak mungkin bisa terwujud lagi, yang dulu pernah kita harapkan tetapi sekarang sudah tampak mustahil, bukan alasan bagi kita untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita, Ia masih berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sendiri berjalan bersama dengan mereka, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus ingin menjalin sebuah dialog, percakapan yang lebih dalam dengan murid-murid ini. Bukan hanya berjalan bersama, tetapi bercakap-cakap. Bahkan ketika murid-murid ini menjawab, apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun masih bertanya, apa yang terjadi? Sungguh bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi karena Tuhan ingin mereka mengungkapkan, mengeluarkan semua yang menjadi beban, perasaan, kegelisahan hati mereka. Ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan juga ingin berdialog dengan kita. Tuhan ingin kita pun mau terbuka, menyampaikan segala sesuatu yang menjadi beban-beban dalam hati kita, yang menjadi pergumulan, kegelisahan, kekhawatiran. Mari sampaikan itu, keluarkan itu, sampaikan kepada Tuhan. Ketika beban-beban itu mulai terangkat, disitulah kita mulai semakin disiapkan untuk merasakan dan berjumpa dengan Tuhan yang hadir secara nyata dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus
hadir di dalam kegelisahan mereka, menjadi teman seperjalanan bagi mereka. Tuhan Yesus hadir untuk berdialog dengan mereka. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau menolong mereka ketika mereka mengalami ada sesuatu yang menghalang-halangi mereka dari melihat Yesus. Mereka melihat sosok ini tapi mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak bisa tahu ini adalah Yesus. Kalau kita bandingkan kisah kebangkitan Yesus, ketika ia menjumpai Maria, ada sesuatu yang menghalangi Maria untuk melihat bahwa ini adalah Yesus yang bangkit. Dia berpikir ini adalah penunggu taman, dia berpikir ini adalah sosok yang lain, bukan Yesus. Tetapi ketika Yesus memanggilnya Maria, baru ia mengenali itu adalah suara Yesus. Bagi para murid atau dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, ayat 30 sampai dengan 32 ya, menjadi perjumpaan mereka yang membuat mereka bisa melihat bahwa ini adalah Yesus. Saya akan bacakan ayat 30, 31 dan 32 demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sanggup memakai pengalaman-pengalaman tertentu untuk menolong kita kalau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk memandang Dia. Bagi kedua murid itu, di dalam kesedihan dan ketidaktahuan apa yang harus dilakukan, ada sesuatu yang menutupi pandangan mereka untuk mengenali Yesus. Dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat atasnya, mereka mengenali ini adalah cara guru mereka mengadakan sebuah perjamuan makan bersama dengan mereka seperti masa-masa sebelumnya. Dan ketika Yesus lenyap di antara mereka, mereka mulai mengingat perasaan yang timbul di jalan tadi pada saat mereka bercakap-cakap dengan sosok ini. Ada hati yang berkobar-kobar. Tuhan Yesus bisa memakai begitu banyak cara untuk menolong muridnya untuk bisa mengenali bahwa benar ini adalah Dia. Dan Tuhan Yesus bisa memakai begitu banyak cara yang lain untuk menolong kita untuk hal yang serupa. Ketika mungkin dalam persoalan atau peristiwa-peristiwa yang terasa tidak mudah bagi kita sempat bertanya-tanya, di mana ya Tuhan? Di mana ya kuasa Tuhan? Seolah-olah saya berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan. Seolah Tuhan tidak mendengar dan tidak berbuat apa-apa dengan pergumulan-pergumulan yang telah saya sampaikan. Sesungguhnya Tuhan sanggup memakai begitu banyak cara untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia bersama dengan kita dan bahwa ini adalah Tuhan yang masih pegang kendali dalam hidup kita, yang masih ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yang walaupun tidak selalu membuat segala sesuatunya langsung mudah bagi kita, tetapi memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Saudara-saudara, mari miliki hati yang semakin peka akan pernyataan-pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan memakai 1-2 cara untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah perbuatan Tuhan, kita tidak mengeraskan hati. Bagi kita, mungkin yang selama ini masih sering menutupi kita untuk memandang Tuhan adalah pandangan kita sendiri yang terbatas. Cara kita memandang sesuatu, cara kita menafsirkan sebuah keadaan, cara kita memandang orang lain. Mungkin yang menjadi penghalang bagi kita untuk melihat Yesus adalah kepentingan dan ego kita sendiri. Mungkin yang menjadi penghalang adalah kelelahan demi kelelahan yang kita rasakan, yang kita terus pegang dan genggam dan kita tidak merasa memiliki kesempatan untuk bisa meletakkan itu semua.
Mungkin juga luka-luka di masa lalu, pengalaman-pengalaman kegagalan, hal-hal yang masih menghantui kita dari pengalaman-pengalaman yang sudah lewat. Apa yang saat ini masih sering menghalangi kita dari melihat Tuhan? Biarlah kita belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita memiliki kepekaan hati, sehingga ketika Tuhan memakai cara-cara tertentu untuk menyatakan, ini adalah Dia, di situ kita bisa menangkap, sungguh Tuhan masih terus memegang kendali atas hidup kita. Saudara-saudara, ketiga hal ini menjadi kekuatan bagi kita. Bukan hanya pada saat ketika harapan-harapan kita tampak sudah terlewat, tapi juga untuk menjalani hari-hari ke depan, untuk membangun harapan-harapan yang baru. Kita mengingat bahwa sekalipun ada sesuatu yang kita rasa sudah terlewat dan tidak bisa diperbaiki, masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, berjalan dengan kita. Masih ada Tuhan yang masih berdialog, ingin kita mengungkapkan segala sesuatunya dan menggantikan itu dengan kelegaan. Masih ada Tuhan yang bisa menolong kita untuk melihat bahwa Ia masih pegang kendali dalam hidup kita. Selamat melanjutkan karya kita dengan harapan-harapan yang sungguh kita terus letakkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saat ini kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa ketika harapan-harapan tampak sudah lewat sekalipun, sesungguhnya tidak ada yang terlambat dalam kuasa Tuhan. Sebab Tuhan Yesus masih ada bersama dengan kami dalam perjalanan ziarah kami di dunia ini. Tuhan Yesus masih mengajak kami berdialog, menolong kami untuk mengeluarkan segala keluh kesah, beban-beban yang ada dalam hati dan menggantikannya dengan kelegaan. Tuhan Yesus masih terus sanggup menolong kami untuk kami bisa menanggalkan apa yang selama ini menghalangi pandangan kami dari melihat Tuhan yang nyata hadir dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya di dalam melanjutkan karya kami dalam hidup ini, kami sungguh-sungguh bisa bertumbuh di dalam kepekaan iman yang semakin hari semakin peka, semakin dalam. Tuhan yang menolong kami yang seringkali tenggelam dalam kesibukan rutinitas, yang seringkali mudah sekali untuk terjebak dalam pementingan-pementingan diri sendiri. Tolong kami Tuhan untuk kami belajar berorientasi kepada Tuhan, menjadikan Tuhan pusat kehidupan dan kekuatan kami. Dan biarlah dari situ terpancar mata air kehidupan yang selalu menolong kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami dan Tuhan memegang kendali atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Tolong kami untuk menjalani hari-hari ke depan dengan yakin, dengan perasaan percaya, dengan merasakan keamanan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami membawa segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang saat ini menjadi beban hati kami bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan yang menolong, supaya kami boleh mendapatkan pintu-pintu solusi yang Tuhan bukakan. Kami boleh mendapati jalan-jalan yang Tuhan terangi, sehingga setiap keputusan yang kami ambil bukanlah keputusan-keputusan yang salah, yang hanya berdasarkan keinginan dan keterbatasan kami. Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap karya kami, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami, supaya setiap karya kami Tuhan pakai menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati gereja di mana kami bersekutu. Kami berdoa untuk GKI Peterongan yang sudah memulai melakukan ibadah onsite secara terbatas di hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa sehingga pelaksanaan ibadah yang sudah dilakukan di gedung gereja ini semakin juga boleh mengobarkan semangat persekutuan kami. Sementara itu bagi warga jemaat yang masih belum dapat mengikuti ibadah di gereja, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesabaran dan hati yang juga
tetap terarah kepada Tuhan, yang tidak menjadi lemah tetapi semakin boleh bersyukur untuk segala cara Tuhan memberkati gereja. Tuhan berkati kami semua sebagai satu keutuhan persekutuan jemaat Tuhan, supaya walaupun kami tidak atau belum bisa bersama-sama beribadah seperti sebelum-sebelumnya, kami masih bisa saling merangkul di dalam kasih dan doa dalam setiap pergumulan yang ada dari tempat kami masing-masing. Berkati gerejamu ya Tuhan, supaya melalui setiap program kegiatan yang masih diadakan secara online dan juga perjumpaan secara terbatas, secara onsite, supaya semuanya itu Tuhan memberkati, menjadikan satu sarana pertumbuhan bagi iman jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati pemerintahan kami, sehingga mereka yang duduk di dalam pemerintahan, mereka bisa terus Tuhan pakai untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, menjadi figur-figur pemimpin yang juga bisa menjadi teladan bagi rakyat, yang mengayomi setiap penduduk dan juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan permohonan ini ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang terus memegang kehidupan kami, memberikan yang terbaik dalam masa depan kami di dalam rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan segala permohonan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta pendampingan Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah dan senantiasa memberkati kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin.